Oke teman-teman, saat ini saya sedang kerjakan Axio RPM, Mimo RPM, yaitu all-in-one PC. Ini rusak awalnya mati, yang mana matinya fleksibel power, on off, dan saklar. Kecil ini saklarnya. Ini sudah diperbaiki. Ini sudah hidup, ini fan-nya sudah jalan, tetapi tampilannya tidak keluar. Setelah ini saya lakukan pengecekan di backlight, ternyata tegangan backlightnya hanya 19 volt. Yang ini tegangan backlightnya. Jika di center dilihat seperti ini, itu ada gambarnya. Ya, ada gambarnya. Jadi yang masalah berikutnya di I/O ini, backlightnya tidak bisa hidup dikarenakan tegangan backlightnya itu drop di 19 volt. Kemungkinan jika saya prediksikan tegangan ini di atas 30 volt. Jadi untuk itu saya akan modif tegangan backlight ini menggunakan ini saja. Menggunakan ini step up, yang mana tegangan 19 volt akan di up menjadi 30 volt ke atas. Oke, kita akan buat bagaimana ini membangkitkan tegangan backlight ini agar bisa menghidupkan lampu backlight pada layar I/O all-in-one PC di Axio Mimo RPM ini. Untuk kabel yang ini akan saya potong kira-kira ini DVD. Oke, mungkin akan saya potong di sini. Oke, sudah saya potong. Bentar, saya berikan tegang dulu. Mengukur dalam keadaan belum di on kan, apakah 19 voltnya tetap aktif. Oke, tetap aktif. Nanti akan saya cari enable-nya. Pertama saya akan jadikan ini sebagai out, ini menjadi input ini. Ini hanya dua kabel ya, yaitu min dan plus saja. Ya, jika sudah seperti ini, masukkan dulu. Ya, ukur outnya. Min. Oke, malahan drop. Input.
Oke, minnya saya tidak bisa ambil dari sini. Berarti minnya saya harus ambil dari jalur lain. Ya, ini sudah masuk 19 voltnya dan ukur di sini. Oke, 17 volt. Oke, 17 volt. Saya akan buat puncaknya di 30 volt dulu. Ya, ini sudah saya buat di 30 volt. Jadi karena sudah dibuat di 30 volt, maka kabel inverter yang ini saya sambungkan langsung ke sini, ke modulnya. Oke, coba saya tes lagi. Oke, 30 volt. Sambil intip. Oke, lampunya masih belum nyala. Karena belum nyala, saya naikkan lagi. Saya naikkan menjadi 35 volt. Ya, sekarang modul ini sudah diset tegangan sebesar 35 volt. Jadi apakah 35 volt ini cukup untuk menghidupkan tegangan lampu pada panel ini? Pasang dulu plusnya. Oke, plusnya sudah saya pasang. Ya, kita intip dulu. Oke teman-teman, ini jika diintip, jika dilihat seperti ini lampunya sudah nyala, tetapi ini belum on
karena saya hanya ini membypass tegangan 19 volt ini langsung up menjadi 35 volt. Nanti dibuatkan dulu, carikan enable-nya sehingga pada saat di on kan baru lampunya nyala. Jadi bersamaan pada saat ditekan on lampunya bisa nyala. Oke, sekarang dites on dulu. Lihat ini tulisannya. Oke teman-teman, ini sudah ada tulisannya. Kita lihat tampilan masuk ini di bootingnya. Oke, sudah ada. Kita sambil ukur. Enable. Ya teman-teman, ini tampilannya. Setelah ini kita akan lanjut membuat enable-nya biar ini bisa aktif pada saat switch ditekan. Pada saat saklar ditekan baru bisa aktif 35 voltnya. Ini kan masih tetap di 35 volt. Oke, di sini kita cari dulu enable. Ya, ini ada tegangan 3,3 volt. 3,3 volt ini aktifnya pada saat ditekan switch. Jadi saya akan gunakan tegangan 3,3 volt ini sebagai enable lampu. Jadi saya pakai yang ini di IC gerbang sepertinya. Oke, IC gerbang. Dan di sini ada satu jalur plus, min, dan ini jalur enable. Maka saya akan solder ke sini. Oke, saya tes lagi, tes on. Oke teman-teman, jadi pada saat kabel power saya masukkan, ini tidak lagi langsung hidup lampu ininya, lampu LED-nya. Ya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini akan saya on kan. Oke, pada saat saya on kan lampunya otomatis langsung bisa hidup. Ya teman-teman, jadi untuk memperbaikinya menggunakan modul step up. Dan sekian dulu vlog kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang punya kasus sama. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel YouTube ini untuk melihat update terbaru dari channel YouTube ini. Oke, sampai ketemu lagi.